Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajian Fadilah dengan NIM akhir 124 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks program regresi dan korelasi dengan menggunakan RStudio. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap cara pembuatannya, yaitu tahap pertama itu kita akan membuka Excel. Nah, ini data yang sudah saya buat sebanyak 51 data. Dan sini saya sudah mengcopy semua datanya. Lalu kita kembali ke RStudio. Nah, tahap yang kedua itu saya akan membuat sintaks. Yang pertama yaitu regresi dan korelasi. Nah, kita enter. Lalu di sini saya akan memasukkan sintaks data penjual. Tadi saya sudah save-nya di Excel itu Gaza data itu sama dengan masukkan red delim. Nah, kita kutip, kita ketik clipboard ya gini. Lalu kita run. Di sini kita masukkan lagi nama data yang di Excel kita, Gaza data, kita run. Nah, lalu kita masukkan lagi Gaza data, kemalangan data titik frame. Ini guys. Nah, dalam tanda kurung ini kita masukkan nama data yang di Excel tadi, Gaza data. Kita run. Kita masukkan y nya sama dengan Gaza data lalu nilai ujian. Lalu kita run. Lalu kita masukkan yang X nya, X Gaza data. Lalu kita dolar jam belajar. Nah, kita run lagi. Kita masukkan sintaks regresi sama dengan kita tambah kurung y dan x. Kita run. Kita tulis regresi lagi, kita run lagi, kita masukkan sintaks summary biasa. Nah, di dalamnya ada regresi. Kita run. Nah, masukkan data plot. X, Y, X lab. Nah, ini guys, kita tanda kutip lagi, jam belajar. Pinggirnya kita masukkan Y lab. Ini guys. Nah, kita karena tanda kutip lagi. Di sini ada nilai
belajar, inilah ujian, salah, ujian. Nah, kita run. Nah, di sini sudah muncul tabel yang nilai ujian dan korelasi. Nah, yang sintaks 12 itu masukkan upline, tanda kurung, regresi. Kita run. Yang terakhir sintaksnya itu for. Nah, dalamnya to x dan y. Nah, sudah saya masukkan sintaks semuanya. Nah, saya akan menjelaskan setiap sintaksnya. Sintaks yang pertama itu, ini judul yang saya akan buat itu regresi dan korelasi. Nah, yang sintaks ketiga itu ada data penjual dan redelim itu sendiri. Nah, fungsi redelim ini yaitu membaca data yang sudah kita buat di Excel tadi, hasil copy tadi kan. Nah, ini tuh yang data yang ini sama untuk membaca yang di Excel tadi. Nah, lanjut untuk data frame. Data frame ini gunanya untuk mengubah data menjadi bentuk data frame. Strukturnya data ini berbentuk tabel yang terdiri dari baris atau kolom. Nah, lalu di sini ada y data penjual. Nah, ini data penjualannya dan nilai ujian. Nah, jadi ini tuh untuk mengambil kolom permintaan si nilai ujiannya dari data, lalu disimpan ke variabel y. Nah, variabel ini merupakan variabel yang terikat, yaitu seperti dependent variable. Nah, lalu sintaks yang x ini sama kayak data penjual, lalu sini jam belajar. Nah, x ini untuk mengambil kolom harga data penjualnya atau jam belajarnya. Variabel x ini merupakan variabel bebas, jadi independen bukan dependent masuknya. Nah, untuk regresi y dan x ini fungsinya untuk membuat model regresi linear sederhana. Jadi y dan x itu berarti variabel y yang dipengaruhi oleh variabel x. Jadi hasil regresi ini disimpan pada variabel regresi. Lalu masuk regresi ini untuk menampilkan hasil persamaan regresi linear yang berbentuk umum kayak gitulah, terangannya jadi A, konstanta dan koefisiennya. Nah, selanjutnya ada sintaks summary. Nah, summary regresi ini untuk menampilkan ringkasan hasil regresi tadi secara lengkap. Jadi misalkan output yang ditampilkan itu meliputi nilai koefisiennya, nilai R squared-nya, nilai yang signifikan, standar error atau UJT. Nah, di plot ini, sintaks plot ini fungsinya untuk digunakan untuk membuat diagram pencar. Nah, ini diagram ini scatter plot. Nah, xlab ini digunakan untuk memberi nama sumbu x, dan ylab ini untuk digunakan untuk memberi nama sumbu y. Nah, lalu upline regresi ini fungsinya untuk menambahkan garis regresi pada grafik scatter plot. Lalu yang terakhir sintaks or xy ini fungsinya untuk menghitung nilai korelasi antara variabel x dan y. Jadi nilai korelasi berada pada rentang misalkan min 1 sampai 1. Nah, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.